Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nuzuliati dengan NIM 24104113200047. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi presentasi dari kelompok 12 yang membahas tentang analisis dampak kebijakan penonaktifan BPJS PBI pada tahun 2026 terhadap ketimpangan ekonomi masyarakat Indonesia. Dalam review ini, saya akan membahas isi materi yang dipaparkan, serta beberapa hal penting yang dapat dipahami dari presentasi tersebut. Selamat menyaksikan. Apa aja sih yang dibahas pada materi ini? Yang dibahas pada materi ini yang pertama adalah konsep kebijakan publik dan administrasi publik. Yang kedua, ketimpangan ekonomi. Yang ketiga, ada jenis kebijakan ekonomi. Yang keempat, ada kasus penonaktifan BPJS PBI pada tahun 2026. Yang kelima, ada dampak kebijakan. Yang keenam, ada solusi serta inovasi. Masuk pada konsep kebijakan publik dan administrasi publik. Kebijakan publik di sini dijelaskan sebagai keputusan pemerintah dalam mengatur kepentingan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan publik. Lalu, administrasi publik berperan dalam menjalankan kebijakan pemerintah agar pelayanan publik dapat berjalan secara efektif, teratur, dan tepat sasaran. Kemudian, keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh kemampuan lembaga publik dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi merupakan kondisi ketidakmerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk tingkat ketimpangan ekonomi itu dapat diukur menggunakan rasio Gini. Lalu, pembangunan ekonomi itu tidak selalu menghasilkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Nah, poin yang dapat kita ambil adalah ketimpangan ekonomi itu tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga akses masyarakat terhadap pelayanan dan kesejahteraan sosial. Jenis kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi terdiri dari kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan struktural. Kebijakan fiskal itu berkaitan dengan bantuan dan pembiayaan pemerintah kepada masyarakat. Nah, kebijakan ekonomi itu memiliki pengaruh terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Masuk pada kasus penonaktifan BPJS PBI pada tahun 2026. Pada kasus ini, penonaktifan itu dilakukan terhadap sekitar 11 juta peserta BPJS PBI pada tahun 2026. Nah, kebijakan itu dilakukan untuk memperbarui dan memvalidasi data penerima bantuan agar lebih tepat sasaran. Tapi sayangnya, banyak masyarakat yang baru mengetahui status nonaktifnya itu saat berada di fasilitas kesehatan. Pembelajaran yang dapat kita ambil adalah pelaksanaan kebijakan itu memerlukan kesiapan sistem dan sosialisasi yang jelas kepada masyarakat. Kira-kira apa ya dampak dari kebijakan tersebut? Untuk dampak positif kebijakannya adalah data penerima bantuan menjadi lebih akurat dan tepat sasaran, tapi dampak negatifnya adalah munculnya kendala administrasi dan terganggunya akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Kebijakan publik itu dapat memberikan dampak yang berbeda-beda bagi masyarakat. Nah, poin yang dapat kita ambil adalah setiap kebijakan publik itu memiliki dampak positif dan negatif sehingga perlu dipertimbangkan secara matang. Masuk pada bagian solusi dan inovasi, yaitu sosialisasi kebijakan perlu dilakukan secara lebih jelas kepada masyarakat. Lalu, integrasi database antar lembaga diperlukan agar data penerima bantuan lebih akurat. Lalu, verifikasi data secara berkala dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Menurut saya, solusi yang diberikan pada materi ini sudah cukup relevan, terutama mengenai integrasi data antar lembaga dan verifikasi data secara berkala. Hal tersebut dapat membantu pemerintah meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta meminimalkan kesalahan data penerima bantuan di masa mendatang. Demikian review yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi dari kelompok 12. Semoga materi yang dipaparkan dapat menambah pemahaman mengenai kebijakan publik dan dampaknya terhadap masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.